Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helma Putri dari kelas 12 MIPA 1. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Suyadi MPD, yang terhormat Ibu Lilis Trisnawati SPD MPD selaku wali kelas saya, yang terhormat Ibu Siti Wasito MPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta staf SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, serta teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu secara virtual. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarganya serta kita umat akhir zamannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang pengaruh pandemi terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina atau lebih tepatnya di Wuhan pada Desember 2019. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan telah menginfeksi kebanyakan negara, salah satunya Indonesia. Pemerintah menyatakan status darurat pada tanggal 14 Maret 2020. Dan pada awal April, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut dengan PSBB. Pemerintah mulai membatasi berbagai sarana transportasi dan fasilitas umum, serta kegiatan sosial atau kegiatan yang biasanya kita lakukan di luar rumah, seperti sekolah dan bekerja juga telah dilakukan di rumah masing-masing. Saat ini, COVID-19 telah membawa perubahan yang besar bagi Indonesia. Dimulai dari perubahan pola pendidikan di Indonesia, sampai perubahan kondisi ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa dampak dari pandemi ini berpengaruh terhadap segala aspek, terutama pada aspek kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya COVID-19, tidak dipungkiri bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini telah berada di kondisi yang tidak stabil. Survei Cartita Politika menunjukkan bahwa penurunan penghasilan merupakan dampak utama dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat. Sebanyak 60,3% masyarakat setuju dengan dampak tersebut. Pandemi mengakibatkan sejumlah aktivitas ekonomi harus dibatasi oleh pemerintah untuk menekan laju penularan corona di masyarakat. Namun, kebijakan tersebut malah berimbas terhadap penurunan penghasilan masyarakat. Pembatasan aktivitas akibat COVID-19 mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap aktivitas bisnis yang kemudian berimbas kepada perekonomian. Pengaruh ekonomi pada masa COVID itu hanya dapat tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum terjadinya pembangkrutan usaha secara massal. Namun, telah ada beberapa kegiatan bisnis yang gulung tikar serta memutuskan pekerjaan para buruhnya.
Banyak faktor yang mempengaruhi ekonomi masyarakat di masa pandemik ini. Di antaranya, yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pasokan bahan pangan dan kebutuhan yang menurun mengakibatkan harga kian meningkat. Hal itu dapat mengakibatkan kelangkaan barang dan menimbulkan keresahan sosial. Dari sisi daya beli, pemerintah mengatakan bahwa konsumsi masyarakat kian melemah karena penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan diakibatkan oleh pemutusan hubungan hak kerja yang merupakan dampak dari COVID-19 ini. Penurunan daya beli diakibatkan oleh jumlah orang yang tidak bekerja semakin banyak, namun perusahaan enggan merekrut pekerja, bahkan yang bekerja dirumahkan akibat pengurangan jam operasional kerja. Yang kedua adalah produksi turun, barang langka, harga kian meningkat sehingga menimbulkan inflasi. Kenaikan harga barang yang disertai dengan penurunan pendapatan merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Sebagian bahan baku di industri Indonesia sendiri merupakan pasokan dari Cina yang saat ini mengalami kendala akibat karantina di berbagai daerah untuk membendung COVID-19. Barang yang mengalami kenaikan harga diantaranya adalah masker, hand sanitizer, penurun suhu, hingga obat-obatan. Yang ketiga adalah banyak perusahaan yang menutup usahanya dan mengalami kebangkrutan sehingga banyaknya pengurangan pekerja maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK. Banyak pekerja yang di PHK dan banyak pula pekerjaan formal maupun informal yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di antaranya adalah guru, dokter, karyawan rumah sakit, para pedagang, buruh, petani, dan yang lainnya. Mereka semua merasakan dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini, yang menjadikan banyaknya pengangguran, kurangnya pendapatan, banyaknya pengusaha yang mengalami kebangkrutan, serta yang lebih prihatinnya lagi adalah sampai menutup usahanya. Sepanjang tahun 2020, para pekerja di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik mengalami penurunan. Secara agregat, total pekerja di kawasan Asia dan Pasifik mengalami penurunan sebanyak 3,2% dari tahun 2019 atau mengalami penurunan sebanyak 61,8 juta orang yang diputuskan pekerjaannya. Yang keempat adalah meningkatnya angka pengangguran. Kontribusi pengangguran terbesar di kawasan Asia dan Pasifik terutama berasal dari pekerja informal, yang pekerjanya berketerampilan rendah serta mendapat upah yang rendah. Pembatasan wilayah dan penutupan sektor usaha juga menjadi salah satu faktor utama dari meningkatnya angka pengangguran. Selain itu, karena perusahaan tidak berjalan dengan baik, karena pembatasan sosial yang tak berujung, perusahaan memutuskan hubungan kerja atau PHK, sehingga alasan tersebut menjadi alasan mengapa pengangguran di Indonesia tinggi. Dampak yang kelima adalah hilangnya jam kerja maupun hilangnya jumlah pekerjaan. Dari jenis pekerjaannya, sektor non-pertanian mengalami kehilangan jumlah pekerja paling banyak di sepanjang tahun 2020. Sedangkan di sektor industri, meskipun pandemi menyebabkan penurunan jumlah pekerja, namun sektor tersebut merupakan penopang ekonomi di sejumlah negara besar.
Kehilangan pekerjaan di sektor industri relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari sisi pertumbuhan pekerja, dampak COVID-19 relatif kecil dialami oleh sektor pertanian yang masih tumbuh positif, sedangkan sektor lainnya mengalami kontraksi. Hilangnya jam kerja juga menyebabkan penurunan penghasilan. Dampak yang keenam adalah menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemik mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi. Pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat atau keraguan yang lainnya. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan. Dampak yang ketujuh adalah bursa saham menurun pesat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar USA melemah. Hal ini diakibatkan banyaknya investor asing meninggalkan pasar keuangan Indonesia dan mengakibatkan pasar saham anjlok mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Penguatan dolar USA ini terjadi karena kepanikan di pasar global akibat COVID-19 serta bergejolaknya pasar minyak. Kemungkinan rupiah akan terus melemah terhadap nilai tukar dolar AS. Dampak yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi, mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Shifting ekonomi konvensional yang dahulu diprediksikan masih membutuhkan waktu untuk implementasi di masyarakat, ternyata dalam kondisi pandemik seperti saat ini, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru. Selain pengaruh negatif yang dialami masyarakat terkait pandemik ini, terdapat juga pengaruh positif yang mampu membantu masyarakat dalam kondisi pandemik. Yaitu adalah yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara online. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi jembatan bagi semua pihak untuk terus dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Adaptasi dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di sektor ekonomi sudah tidak bisa dihindari. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu atau pengusaha kelas atas, namun sudah menjadi kebutuhan semua kalangan saat ini. Namun demikian, menjadi hambatan bagi para pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi dan mengimplementasikan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bisnisnya. Yang kedua adalah pengeluaran masyarakat berkurang. Di masa pandemik ini, semua orang diharuskan untuk tetap di rumah yang menjadikan pengeluaran menjadi lebih sedikit dari biasanya. Salah satunya, hemat biaya transportasi karena berada di rumah saja. Karena banyaknya masyarakat yang terkena imbas dari krisis ekonomi saat masa pandemik ini, oleh karena itu, pemerintah memberikan beberapa keuntungan kepada masyarakat yang terkena imbas dari pandemik ini. Berikut adalah upaya pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi pada masa pandemik. Di antaranya, yang pertama adalah pembebasan sementara pajak penghasilan atau PPh pasal 21 selama 6 bulan untuk industri pengolahan. Hal ini dapat mempertahankan daya beli pekerja yang bekerja di sektor industri dan juga diharapkan para pekerja di sektor industri pengolahan tersebut mendapatkan tambahan penghasilan untuk mempertahankan daya beli. Yang kedua adalah pemerintah tetap menjamin ketersediaan pasokan pangan utama dan strategis bagi penduduk dengan harga terjangkau. Sebagian besar pemenuhan pangan tersebut dipasok dari produksi dalam negeri.
Yang ketiga adalah pembebasan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk 10 destinasi wisata dan 33 kota dan kabupaten. Dengan adanya keputusan ini, para pengusaha restoran dan hotel tak akan ditagih pajak selama 6 bulan ke depan. Yang keempat adalah asuransi dan santunan bagi para tenaga medis yang menangani pasien-pasien yang terjangkit wabah virus corona. Pemerintah memberikan fasilitas asuransi jiwa kepada seluruh petugas medis yang bertugas di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Yang kelima adalah memberikan insentif pajak untuk sejumlah bisnis. Di antaranya adalah sektor pariwisata, transportasi, penerbangan, perdagangan, industri pengolahan, dan perhotelan. Pemberian ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Pemberian insentif ini akan berlangsung selama 6 bulan. Yang keenam adalah pemerintah memberikan bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM kembali pendapatannya. Yang ketujuh adalah pemerintah juga melakukan reformasi di sektor ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja dengan mempermudah masuknya investasi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Jadi, kesimpulan pidato yang saya sampaikan adalah pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021. Lambatnya, ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Sekian pidato yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.